Yo, selamat datang di Freaks Channel. Sorry banget Mimin baru lanjut bahas TOG lagi, dikarenakan satu dan lain hal yang di luar perkiraan Mimin tidak sempat untuk membuat videonya. Tapi terlepas dari itu, walau bagaimanapun cerita TOG adalah sebuah cerita yang mempesona, megah, dan punya tempat sendiri bagi Mimin pribadi. Nah, oke lah, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Pertama, sebelum masuk ke pembahasan, pada 8 chapter yang tidak Mimin bahas, ada beberapa hal yang menarik dan mengejutkan. Yang pertama, ras kuno Akrinak ada pada tubuh Yama. Ketika Nenek Yama mati dahulu, Nenek Yama membuat permintaan terakhirnya pada Akrinak untuk masuk ke dalam anaknya, dan anak tersebut adalah Yama. Kedua, ternyata si kapten yang mirip Raja Zahard yang dahulu sempat berbicara dengan Dowon Dancha juga ada di The Nest. Dirinya menyamar sebagai prajurit biasa dan ikut masuk ke dalam batu suspendium sampai akhirnya di dalam sana si kapten tersebut membunuh Yorari dan Orari. Sekaligus ini juga cukup menegaskan kalau si kapten ini cukup kuat hingga mampu membunuh orang selevel kepala cabang. Ketiga, sesuatu yang terkurung dalam batu suspendium ternyata merupakan seekor monster yang tak bisa dikendalikan oleh Traumerai bernama Leviathan. Dan gilanya, Bam menyerap monster tersebut, yang bahkan menurut Bam, si Leviathan ini sangat-sangat kuat. Ya, intinya welcome bagi Leviathan, karena sekarang kos-kosan yang ada di dalam tubuh Bam nambah satu anggota baru. Keempat, saat ini Bam telah sukses keluar dari batu suspendium dengan menghancurkannya menggunakan kekuatan Leviathan. Dan tidak hanya itu, akhirnya setelah sekian lama, Bam bertemu kembali dengan sang guru, Jinsung Ha. Sekaligus saat ini Bam juga sedang membantu Jinsung melawan Pudidi dan Holan. Lalu poin terakhir, Yasuracha dan Yama diteleport langsung ke hadapan Traumerai oleh monster kodok yang ia kendalikan. Di sini Yasuracha langsung menyerang Traumerai sekaligus menegaskan kalau Yasuracha masih tetap membenci Traumerai. Dan pada akhirnya Yama yang melihat dua musuh besarnya malah bertarung satu sama lain, berhubung Yama juga sudah cukup banyak melihat ingatan dari Wang Wang, Yama pun memutuskan untuk membantu Yasuracha. Dan oke, masuk pada chapter terbaru, chapter 538. Panel pertama masih menyorot pada pertarungan Yama Yasuracha melawan Traumerai. Setelah sebelumnya Yasuracha terkena serangan telak dari monster Traumerai, seperti yang kalian lihat, tubuh Yasuracha yang ada dalam mode Wild Beast-nya terlihat hancur. Namun seperti yang bisa kita duga juga, pada chapter ini tubuh Yasuracha beregenerasi kembali menjadi utuh. Karena terlihat dalam mode Wild Beast-nya ini selama core atau inti yang ada di perut Yasuracha tidak hancur, dirinya bisa kembali lagi. Walaupun serangan dari monster Traumerai bukannya tidak berdampak apa-apa. Saat ini akibat dari serangan tadi hampir setengah dari inti milik Yasuracha hancur, dan itu berdampak pada regenerasi Yasuracha yang kian melambat. Berikutnya di tengah pertarungan mereka, yang menarik Yasuracha dan Yama juga dibuat terdiam melihat kekuatan dari sang kepala keluarga Lopobia. Seperti yang kalian lihat di sini, Traumerai sedang mengendalikan 3 monsternya sekaligus. Di mana yang membuat Yasuracha dan Yama tak habis pikir di sini adalah Traumerai mampu mengeluarkan dan mengendalikan 3 monster sebesar dan sekuat itu tanpa menggunakan fishbowl atau wadah. Sedikit penjelasan, seorang anima umumnya membawa dan menyimpan hewan yang mereka kendalikan atau disebut dengan Shinhu di dalam sebuah wadah yang disebut sebagai fishbowl. Nah, wadah ini sendiri berfungsi bagi sang anima untuk mengendalikan Shinhu-nya, dan bentuk dari wadah ini sendiri bermacam-macam, dari ukuran kecil hingga besar dengan berbagai bentuk. Bahkan Lopobia Alpine bisa membuat Shinhu-nya menempati suatu ruangan sebagai wadahnya. Intinya wadah ini sangat penting bagi seorang anima. Jika diibaratkan Shinhu itu adalah pedang, maka wadah adalah tangan yang mengendalikan pedangnya. Dan terkait dengan hal tersebut, melihat Traumerai mampu mengendalikan 3 monster sekuat itu tanpa sebuah wadah, tentu saja sebagai seorang anima, Traumerai ada di level yang jauh berbeda. Secara dirinya juga merupakan seorang irregular. Oke, selanjutnya kali ini POV menyorot pada Nanatona yang ada di dalam Cat Tower. Jadi setelah sebelumnya Nanatona sempat diserang oleh Asensio, ternyata Asensio tidak membunuhnya. Dan saat ini sendiri setelah mendengar pengumuman tentang bom, bahkan Nanatona yang sedari awal diperintahkan untuk bertarung di Cat Tower pun tak tahu apapun tentang bom tersebut. Dan sekarang dirinya berniat untuk pergi dari Cat Tower. Tapi terlepas dari itu, yang menariknya di tengah perjalanan muncul seseorang misterius menghadang Nanatona. Dan yap, akhirnya kita diperlihatkan anggota kun ketiga yang dikirim oleh Mas Chani ke dalam Cat Tower, yaitu seorang kun yang bernama Kun Devo Perez. Yang menarik dari si Kun Perez ini adalah matanya. Jika dilihat dari warna matanya, Perez tidak seperti Kun pada umumnya, karena anggota murni keluarga Kun biasanya memiliki mata berwarna biru.
Jadi kemungkinan si Kun Devo Perez ini bukanlah Kun murni, melainkan keturunan silang seperti Liborik. Yang menurut Mimin pribadi, jika dilihat dari matanya, ada kemungkinan kalau si Kun yang satu ini juga merupakan keturunan dari Pobidau dan Kun. Lalu tidak hanya itu, masih terkait dengan asal-usul Perez, di sini si Perez juga berkata kalau dirinya dikirim oleh Asensio untuk menangkap Nanatona dan menanyakan tentang bom yang ada di Ketawar. Yang menarik di sini, Perez menyebut nama Asensio dengan awalan Tuan atau Lord sebagai tanda kehormatan, yang artinya seharusnya dari segi kekuatan, posisi dan garis darah dalam keluarga Kun, si Devo Perez ini ada di bawah Asensio. Karena sekedar informasi saja, Kun Asensio merupakan keturunan langsung dari Kun Edwan. Nah, berikutnya, kali ini POV mengarah pada Yu Hansung dan Doom yang sedang menyaksikan pertarungan Raumerai. Di sini Doom berkata pada Hansung kalau dirinya memiliki sebuah rencana untuk melarikan diri. Doom berniat untuk kabur menggunakan portal teleportasi yang ada di atas sembari meledakkan portal tersebut agar pasukan Zahar yang lain tak bisa mengejar mereka. Rencana ini sendiri sangat beresiko karena jika seseorang sedang dalam proses teleportasi melalui portal dan portal tersebut diledakkan di tengah prosesnya, jika beruntung, orang tersebut akan terlempar ke suatu tempat, sedangkan kemungkinan besarnya adalah kematian, dan Hansung juga mengetahui resiko tersebut. Tapi di sisi lain tentu saja, berdiam diri di sana juga bukanlah pilihan yang bagus, karena cepat atau lambat, mereka pun pasti akan dibunuh oleh pasukan Zahar dan Lopobia, atau bahkan mungkin lebih buruk. Dan terkait dengan rencana ini sendiri, ternyata Doom sudah membicarakannya dengan Yama. Maka dari itu, saat ini Yama membantu Yusracha dan bertarung dengan Raumerai bukan tanpa alasan, yaitu demi memberikan sebuah celah bagi Doom dan kawan-kawan untuk beraksi. Dan saat kesempatan tersebut tiba, Doom, Yama, dan yang lainnya akan kabur. Pertanyaannya, bisakah rencana tersebut berhasil? Menurut Mimin, pelarian tersebut akan gagal. Alasannya, saat ini secara fisik Raumerai bergerak saja belum. Dirinya masih duduk santuy, bahkan tidak menghiraukan Yama dan Yusracha sedikit pun, yang merupakan seorang Slayer dan seorang komandan skuadron. Di sisi lain, Yama dan Yusracha malah sudah kewalahan hanya untuk melawan dua monster milik Raumerai saja. Belum lagi masih ada Perseus, Liborik, dan Kalavan di TKP. Ya, jadi kita lihat saja nanti apa yang akan Shio lakukan terhadap rencana Doom dan Yu Hansung ini. Lalu berikutnya, kita diperlihatkan kembali pada sisi Yama. Di sini Yama dan Yusracha yang sudah pulih kembali berusaha untuk menyerang Raumerai. Namun sayang, jangankan menyerang, mendekat dan bertahan dari kedua monster Raumerai saja, Yama dan Yusracha sudah dibuat kewalahan. Selanjutnya adegan pun menyorot kembali pada Bam. Di sini Bam dan Jin Sung Ha benar-benar sukses memukul mundur Pudidi juga Holan. Setelah pada chapter sebelumnya mereka bertarung singkat, bahkan di sana Bam sempat memberikan luka yang cukup parah pada Holan. Di sisi lain yang menarik, di sini Pudidi berkata, andai dirinya membawa Eagle Owl-nya, situasi tidak akan seburuk ini. Eagle Owl sendiri merupakan hewan pemberian Raumerai yang menjadi perwakilan cabang keluarga Pudidi. Melihat dari perkataannya ini, Pudidi sangat percaya diri jika dirinya membawa Eagle Owl-nya, keadaan akan berubah, yang mungkin perkataan Pudidi tersebut bukan bualan semata. Mengapa? Kalau kalian ingat di pertarungan tembok pertama, salah satu kepala cabang Lopobia yaitu Dokoko dengan Windbird miliknya sukses membuat kerusuhan yang cukup dahsyat di sana. Kalau bukan karena rencana Kun, mungkin butuh Yama atau Evankel untuk membereskan si Dokoko ini. Dan terkait dengan itu, seperti yang kalian tahu, Lopobia Pudidi merupakan salah satu orang terkuat bahkan di antara para kepala cabang Lopobia. Maka bisa dibayangkan jika Pudidi membawa Eagle Owl miliknya, kemungkinan besar Pudidi akan menjadi lawan yang sangat berbahaya. Tapi terlepas dari kemungkinan tersebut, saat ini kenyataannya Pudidi dan Holan malah balik didesak oleh Jin Sung Ha juga Bam. Tapi di sisi lain, berhubung sejak awal tujuan mereka adalah Bam si irregular, melihat target mereka malah ada di hadapannya, Pudidi pun merubah rencana dan menyuruh Holan untuk mundur sembari memancing mereka. Jadi di sini Pudidi menduga kalau sepertinya Bam dan Jin Sung Ha belum mengetahui kalau kepala keluarga Lopobia telah datang. Maka dari itu Pudidi berencana untuk memancing Bam keluar agar Raumerai bisa merasakan keberadaan Bam si irregular. Dan ya, rencana tersebut berjalan dengan mulus karena Bam benar-benar terus memukul mundur dan mengikuti mereka. Di sisi lain, Jin Sung Ha justru menyadari kalau Holan dan Pudidi sedang memancing mereka keluar. Tapi di saat yang sama pula, ia pun juga tahu kalau Bam tidak akan berhenti. Sementara di sisi Bam, ia pun menjawab, meskipun dirinya tahu itu adalah jebakan, Bam akan terus maju, secara teman-temannya yang lain juga masih ada di luar tembok.
Dan ya, akhirnya Bam pun sukses memukul mundur Holland dan Pudidi hingga keluar dari lorong. Dan tak banyak lama, pada momen tersebut, Bam langsung berniat menghabisi mereka dengan menggunakan Shinshu Black Hole Spear. Yang mana hal ini justru menjadi bumerang bagi Bam. Mengapa? Karena orang-orang yang bisa menggunakan Shinshu Black Hole ini hanyalah para irregular saja. Dan di saat Bam menggunakan Shinshu tersebut, di sisi lain Traumerai langsung merasakannya kalau orang tersebut adalah si irregular. Dan tak lama kemudian menggunakan kodok miliknya, Traumerai pun langsung memindahkan Bam ke hadapannya. Dan chapter pun ditutup dengan Traumerai yang akhirnya berdiri dan menyambut kemunculan Bam, sembari berkata kalau dirinya ingin menemui Bam. Ya, sedikit pembahasan dari Mimin. Akhirnya setelah hampir kurang lebih 250 chapter sejak Bam bertemu dengan pemimpin keluarga Pobidau yaitu Gustang, pada chapter 538 ini Bam bertemu kembali dengan pemimpin keluarga yang lain yaitu Lopobia Traumerai. Nah, menurut Mimin pribadi, di akhir panel tadi meskipun memang Traumerai terlihat berdiri, tapi tidak ada tanda-tanda kalau Traumerai berniat menghabisi Bam, setidaknya untuk saat ini. Secara dalam dialog yang ada di sana pun malah Traumerai menyambut Bam dan ingin bertemu dengannya. Jadi setidaknya untuk satu atau beberapa chapter yang akan datang kita akan melihat perbincangan antara Traumerai dan Bam. Untuk masalah Bam akan melawan Traumerai atau tidak, itu semua tergantung dengan ujung dan arah perbincangan mereka. Apakah Traumerai hanya ingin sekedar menginterogasi Bam dan membunuhnya sesuai keinginan Zahard? Atau Traumerai hanya penasaran dengan sosok Bam seperti Gustang, yang pada akhirnya Gustang membantu Bam dari balik layar. Tapi terlepas dari itu, kabar baik dan kemungkinan besarnya seharusnya kita akan mendapatkan penjelasan baru tentang cerita Tower of God ini. Karena biasanya ketika Bam bertemu dengan orang yang benar-benar penting, maka di sana cerita TOG pun juga akan mendapatkan pengungkapan baru. Contohnya ketika bertemu dengan Gustang dahulu, kita mendapatkan beberapa informasi yang cukup mengejutkan. Salah satunya adalah orang tua Bam dan sebuah fakta kalau awalnya 10 keluarga atau para petualang agung ini ada 12 orang, bukan 10. Ya, kita lihat saja nanti informasi apa yang akan diungkapkan oleh Xiu. Apakah informasi tersebut akan menjadi sesuatu yang penting tentang identitas Bam? Karena sejauh ini sebagai tokoh utama cerita TOG, kita para pembaca bahkan masih belum tahu menahu siapa sebenarnya si Bam ini, terlepas dari identitasnya sebagai irregular. Dan oke, terakhir kalau kalian perhatikan, menurut Mimin pribadi sih sepertinya Xiu ingin segera membawa Arc the Nest ini ke fase akhir secepatnya. Karena terlihat dari alur ceritanya yang semakin sini semakin cepat dan jelas tanpa basa-basi lagi. Karena jujur saja, menurut Mimin, Arc the Nest ini menjadi terlalu rumit karena banyak sekali hal yang terjadi dan yang tidak perlu terjadi. Contohnya ada kemunculan si Kapten, tujuan misterius Mahchani, nasib Karaka dan gengnya, nasib Evankel, Leviathan, Yama dan Akrinak, bom Cat Tower, dan masih banyak lagi. Ya, Mimin harap sih di klimaks arc nanti Xiu akan memberikan penyelesaian yang memuaskan. Nah, mungkin kurang lebih itulah yang bisa Mimin sampaikan pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, pada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.